Perkenalkan, nama saya Yosia Sianipar dengan NIM 2203060055 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur daripada telur unggas. Yang pertama itu ada kerabang. Sel berfungsi untuk melindungi isi telur dan cadangan pembentukan tulang bagi calon individu atau calon embrio. Yang kedua itu ada selaput membran. Di sini selaput membran ini berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat bahaya. Kemudian ada putih telur yang di bagian tengah-tengah sini. Putih telur atau albumin berfungsi untuk cadangan udara bagi isi telur dari guncangan. Yang ketiga itu ada yolk, di tengah ini, atau kuning telur, berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Yang kelima itu ada tali kuning telur yang di pinggirannya sini, atau cleats, berfungsi untuk menjaga kuning telur agar posisinya selalu di atas dan tidak berubah-ubah. Lalu yang keenam itu ada sel benih. Sel benih itu di sini, atau germinasel, berfungsi sebagai calon individu baru. Lalu yang di sini bagian bawah sini ada sel udara atau air sel, berfungsi menyuplai oksigen untuk embrio. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses jatuhnya telur pada organ reproduksi unggas betina. Yang pertama saya akan menjelaskan dari bagian sini ada ovarium, di bagian sini ada infundibulum, lalu ada magnum region, lalu di sini bagian sini ada isthmus region, lalu uterus region, kemudian ada vagina region, dan yang terakhir ada kloaka. Setelah dari ovarium akan jatuh ke infundibulum yang berbentuk corong, dan lama jatuhnya dari sel telur dari ovarium ke infundibulum itu selama 15 menit, dan saat itu terjadi fertilisasi atau pembuahan antara sel sperma dan sel telur, dan selanjutnya sel telur sperma yang dibuahi akan jatuh ke magnum. Di bagian sini. Di magnum ini terjadi sintesis albumin kental dan albumin cair serta kalaza, dan waktunya itu adalah 3 jam. Setelah dari magnum akan turun ke isthmus region. Ke bagian sini akan turun ke isthmus region. Ini berfungsi untuk bagian oviduct yang membentuk lapisan tipis kerangka telur dan menutupi telur dengan membran keras. Selanjutnya, setelah dari isthmus sel telur calon individu embrio akan jatuh ke uterus region. Di bagian sini berfungsi uterus region, yaitu tempat telur diisi dan cairan albumin tambahan, dan terjadi pembentukan kerangka telur yang lebih lengkap. Dan setelah dari uterus region, telur tersebut akan jatuh ke vagina region. Berfungsi dari vagina adalah bagian akhir dari oviduct yang mengarah ke kloaka setelah nanti keluar dari kloaka. Demikianlah proses keluarnya telur dari dalam organ reproduksi ayam betina. Baiklah, kemudian saya akan melakukan praktek pengukuran volume telur. Adapun telur yang saya gunakan telur ayam negeri, kemudian telur puyuh, kemudian telur ayam kampung, kemudian ada telur bebek. Berikutnya, alat-alat yang saya gunakan adalah ada piring,
kemudian ada gelas, ada spet. Kemudian di dalam gelas ini saya sudah masukkan air yang full. Lalu step berikutnya kita akan langsung mengukur volume daripada telur ayam kampung. Kita masukkan. Kemudian kita akan mengukur dengan cara mengambil hasilnya ini. Baik, volume daripada telur ayam kampung ini adalah 31 mili. Berikutnya kita akan mengukur volume daripada telur ayam negeri. Kita akan masukkan telurnya. Baiklah, dari hasil yang saya dapatkan, volume daripada telur ayam negeri ini 45 mili. Selanjutnya saya akan mengukur volume daripada telur bebek ini. Masukkan. Baiklah, dari hasil yang saya dapatkan, volume telur bebek ini adalah 51 mili.
berikutnya yang terakhir saya akan mengukur volume daripada telur puyuh ini. Baiklah, dari hasil yang saya dapatkan, volume telur puyuh ini adalah 10 mili. Sekian daripada tugas untuk mengetahui daripada ketiga, untuk mengetahui volume daripada keempat bahan tersebut. Terima kasih.